Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimahullah, masih melanjutkan di bab yang ke-73 dari kitab Riyadhus Shalihin di bab husnul khuluqi, tentang bagusnya akhlak. Terakhir sampai hadis yang ke-625. Sekarang 626. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in," tidaklah dari sesuatu yang asqalu, lebih berat, fi mizani, pada timbangan al-abdi, seorang hamba yang al-mu'minina, dia itu beriman, yaumal qiyamati, di hari kiamat, min husnil khuluqi, dari bagusnya akhlak. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah itu yubghidu, dia Allah marah kepada al-fahisha, orang-orang yang berbuat keji, al-badhiyah, fahisha al-badhiyah. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan dari sini Tirmidzi, wa qala, dan dia Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan, yang baik, sahihun, sahih. Artinya ya lebih sahih kalau dikatakan adalah hadis yang hasan. Dan Tirmidzi ini satu-satunya permulaan yang mengadakan, memposisikan ada hadis hasan. Awalnya cuma ya sahih, dhaif, sahih, dhaif. Lah pertimbangan beliau dhaif secara sanad, kemudian matan atau isi hadis ini kesesuaian atau tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang marfu, hadis-hadis yang sahih, sehingga hadis ini dianggap sebagai hasan, hadis yang baik. Kemudian hadis ini tidaklah dari seorang yang lebih berat pada timbangan seorang hamba yang mukmin di hari kiamat besok itu dari husnul khuluq. Jadi kebaikan akhlak itu timbangan yang paling berat. Ini urusan akhlak. Ditimbang itu tidak ada yang lebih berat daripada urusan akhlak. Berbeda dengan urusan-urusan fikih.
kalimatani khofifatani ala wasisan wasaqlatani fil mizan misalkan. Ada yang bikin atau wiridan. Jadi ada satu ucapan itu ringan diucapkan ringan sekali, tapi berat di timbangan Allah Ta'ala. Nah, kalau itu dijelaskan oleh Rasul, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini ditimbang itu berat. Kenapa dikatakan ringan? Karena dia cuma mubah-mubah hilang dulu, tidak pakai mudah, kapan saja bisa, dan siapapun bisa siapa ini, tinggal mau atau tidak. Banyak ya, yang mempertimbangkan kebaikan di akhirat kelak, termasuk kebaikan akhlak. Atau bahasa kita kalau Indonesia itu budi pekerti yang baik. Di pelajaran anak-anak itu di MI atau di SD itu ada pelajaran akhirnya ya usul khuluq ini, baik-baik akhlak dan kelakuan. Dan Rasulullah SAW orang itu akhlak yang termulia. Jangankan kepada sahabat, kepada musuh bisa berbuat baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ada waktu ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin adzim. Ini betul Rasulullah. Jadi apa? Dakwah beliau dakwah santun. Jadi memang Rasulullah SAW di antara dia antara musuh dan antara Rasulullah ini bisa menjadi hubungan baik, seperti dia itu paling hamil. Jadi kayak ya, persahabatan yang teman yang dekat. Dan itu Allah Ta'ala tidak diberikan kecuali orang-orang yang sabar dan walayah, akan diberikan kepada orang-orang yang dzul hazzin adzim, punya keutamaan yang besar. Kalimat keutamaan besar ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Kita tidak bermakomkan, berkedudukan ini akhlak yang termulia ya. Ya seperti itu ya. Kita yang mencontoh kepada beliau ya, menepat-nepatkan walaupun kita tidak seperti beliau, tapi kita berusaha. Apa yang ada pada diri kita yang bisa kita lakukan, apa yang dicontohkan oleh Rasul kita lakukan. Jangan yang kita tidak bisa kita tinggalkan semuanya. Jangan. Sholat contohnya, ya mulai beliau, ya kita tidak mulai, tapi berbeda dengan yang mulai beliau. Puasa mungkin, puasa juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh, maksudnya berbeda di bobotnya. Ya, yang mulai itu maksudnya ya, berdiri di waktu malam, misalnya berdiri untuk sholat ya. Atau meminta ampun, wastaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Ini waktu-waktu yang mustajab, menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya, dari sini seperti itu ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang paling berat timbangannya besok di akhirat kelak, tidak ada yang mengandung. Terus kemudian orang yang terbaik yang mengikuti beliau adalah sahabat-sahabat pilihan. Walaupun semua sahabat baik, tapi ada yang lebih baik ya. Semua baik sahabat itu, yang terbaik aja. Setelah Rasulullah kemudian kepemimpinan muslim ini diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu ya. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat-sahabat itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Ya, intinya sahabat itu orang yang hidup bersama Nabi dalam keadaan beriman, dan inilah sebaik-baik generasi.
Beliau mendapatkan pengajaran langsung dari lisan yang termulia beliau. Dia mengajarkan ilmu dengan sepenuh hatinya. Kemudian sahabat juga menerima sepenuh hatinya. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat mencontoh Nabi itu, masya Allah, ya, tidak hitung-hitungan dia. Kalau dia dihasung untuk bersedekah, dia tidak hitung-hitungan. Kalau dia dihasung untuk beribadah, dia tidak hitung-hitungan. Tidak ada kata mereka itu tidak bisa ya Rasul, tidak. Adanya cuma samina wa samina wa. Bagaimana caranya? Oh ini sudah. Oh ini keterangan. Al-Badiu. Al-Badiu itu artinya dia itu alati orang yang kalamu, dia itu berbicara, ngomong bil fuhsi dengan kejian, warodi dan jeleknya al-kalami ucapan. Nah kalau tadi disebutkan al-fahisal badi, ternyata al-badi itu adalah artinya orang yang bicara kotor, bicara cara yang jelek-jelek dalam ucapannya. Dari setiap ucapan apapun jurusnya itu ada yang jelek, dan orang akan mendominasi ucapannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kalau orang itu menginginkan sesuatu itu dunia yang dia besar-besarkan, pasti ketemunya apapun yang ditanyakan bagaimana pekerjaan, bagaimana usahamu, sudah jadi orang dulu, mentas piro, hukum piro katanya. Jadi tanyakan itu. Kalau orang-orang yang kiprahnya itu memang di bidang perdagangan dan muslimin, ya tanya saja urusan-urusan dunia. Oh, kamu harus begini. Bahkan mereka itu berlelah-lelah memeras pikirannya mengikuti training pertemuan-pertemuan cuma urusan perekonomian, urusan perut istilahnya. Kalau itu dijadikan sebagai sandaran untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, sebetulnya baik. Tapi kalau hanya tujuannya untuk memperkaya saja, masa cari makan saja tidak mau training. Bagaimana caranya membudidayakan supaya hidup yang sejahtera, misalnya hidup yang layak dan sebagainya. Mungkin taraf hidup berencana, zaman Pak berencana. Ya, akhirnya punya anak juga, keluarga berencana. Lalu punya anak 10 pun juga punya berencana. Punya anak ada punya rencana. Sukses. Nah, jadi al-Fadhi tadi adalah orang yang berbicara keji melulu arahnya sana. Dia arahnya sana. Atau orang lagi mabuk soal jabatan udah kemana-mana itu ya stop. Lalu begini-begini terus nanti arahnya sana. Bahkan bantu pun juga arahnya arah supaya mendukung apa yang ada dalam pikiran dia. Begini-begini nanti gitu. Dia sampai naik haji dan sampai umroh, mengumrohkan orang lain, bangun masjid dengan tujuan supaya nanti dia tertarik dan sebagainya. Nah, semua orang ini ingin berkebaikan, dia ingin masuk jannah, tapi tidak semua orang ini diberi bidayah oleh Allah Ta'ala. Wa ma'ubari nafsi inna nafsala amaratun bisu ya Nabi Yusuf illa ma'rohimarohi. Jadi manusia itu arahnya itu hawa nafsu, hawa yang kejelikan itu. Sifat daripada manusia diatur itu sebenarnya tidak mau. Maunya ngatur. Illa ma'rohimarohi, kecuali orang yang dibelas kasihan oleh roh, oleh memelihara jagat dunia maupun akhirat, yakni Allah. Alhamdulillah.
diberi hidayah taufik, ada kecocokan dari dengan aturan dinul Islam. 6027 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsaril ma yudkhilun nasal jannata, dari yang paling banyaknya ma yudkhilu, apa yang memasukkan annasa orang banyak itu al-jannata, ke jannah. Biasa diartikan dengan surga. Jannah itu adalah kubur. Kalau bersabda Nabi dijawab, al-fahmu wal-farju. Al-fahmu mulut, wal-farju dan maluan farji. Yang beda namanya farji. Ini coba apa dulu? Manis muka farji. Wah. Farji itu artinya kemaluan. Farji kowil tidak jadi gimana? Boleh apa hijrah itu boleh kan? Boleh. Ada teman. Iful Sayyidullah Immanuel. Orang Islam. Aku Immanuel. Immanuel itu orang Nasoro ya. Akhirnya diganti ya. Sayyidullah. Ketoknya bagus itu. Mungkin namanya itu ya Sultan itu lain. Akhirnya panggilan dari tonton. Pikiran adalah Saiton. Kemana ton? Jadinya dari Saiton. Orang Jawa juga Muhammad Abdul Qadir ini terdapat ide. Jenenge dawa nangis, make nangis. Abdul Rahman Yuman. Orang Jawa itu seperti itu. Sebenarnya kalau orang Arab itu namanya cuma pendek-pendek Ali. Kemudian Umar, kenapa? Khotob, kenapa? Kan ya tidak apa. Kalau namanya memang jelek, artinya ya diganti. Ya baik. Terkenal namanya Fir'aun, ganti mana? Jadi kan Quran lah di Quran, tapi tidak semua Quran harus termasuk wajib. Jadi Nabi itu pernah ditanya, ya seseorang sahabat, tuh tadi lompat nih, maju dari nasa al-jannata, kola taqwallahi, masya Allah tidak dibaca. Takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak. Nah, ini yang apa tadi? Aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Paling banyaknya manusia itu masuk ke dalam jannah, yang pertama itu taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah, kemudian akhlak yang baik. Wa sulaan aktsari ma yudkhilun nasana, ini nah, insyaallah nanti kembali. Dan ditanya itu dari banyaknya apa ya manusia itu masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Ternyata ini al-famu wal farju. Tadi masuk jannah kelompat, insyaallah sanate. Ini mulut dan kemaluan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasanun sahih. Jadi lagi mengatakan hadis ini sahih. Ya, hasan sahih. Jadi orang banyaknya masuk ke dalam jannah itu ternyata ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah melakukan, atau melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah sekemampuan.
Itu kalau perintah itu sekemampuan. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala sekemampuan. Sak mampune tenan. Kemudian meninggalkan larangan tanpa kecuali larangan tinggal. Karena menjalankan perintah harus dilakukan, harus melakukan tenan. Tapi meninggalkan larangan, diam saja bisa meninggalkan masalahnya. Ya, diam. Meninggalkan judi, dia diam di rumah. Dia terhindar ya. Kalau biasa mampu, diam di rumah. Tapi kalau perintah sholat, diam tidak jadi ya. Harus buru. Ya. Harus angkat tangan kalau dia mampu berdiri. Rukuk, sujud, tidak dan sebagainya. Irok dan sebagainya. Maka sekemampuan. Itu takwa. Kemudian akhlak yang baik. Ini yang menyebabkan orang masuk ke dalam jannah. Kemudian ditanya lagi Rasulullah itu soal paling banyaknya manusia itu masuk ke dalam neraka itu sebabnya apa? Mulut kali kemampuan. Dua ini. Di dua lubang atas bawah ini. Semuanya muka di depan ini semuanya. Jadi kalau orang itu bisa menjaga mulut terkontrol ya, hanya orang yang baik. Artinya dia tidak menyia-nyiakan sesuatu barang yang mestinya tidak dia keluarkan. Dia mau sia-sia. Karena kadang orang itu berguru tapi menghina Allah. Ayat dibikin mainan. Itu pernah mendengarkan dulu itu apa itu Bilal gadis juga tapi kan sembarangan. Ja'a Bilalun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan apa namanya, Bilal itu datang kepada Rasulullah SAW menghadap. Itu dia artikan tanpa sekarang. Bilal menghadap di kantornya Rasulullah SAW. Guyunan begini. Ini betul tepat. Jangan sampai pergi ke kantor. Jadi kadang-kadang dimaknai dia itu inginnya itu berguru, tapi gurunya itu kurang hadis. Kemana-mana itu artinya ya zina itu, zina atau apa itu perjalanan ke zina itu tidak langsung naik ke zina itu tidak. Awalnya itu ya mungkin apa itu namanya melihat, tanya, ketemu. Kayak seperti kisahnya Garsis ini. Garsis pembesar sampai orang Yahudi, masya Allah, kalau orang Islam itu ulamanya saat itu ya, orang soleh-solehnya dia Garsis itu, masya Allah sampai matinya itu, dia itu mengucapkan bahwasanya syaitan itu sembah dia, iblis adalah dia, yang dititipi dua orang perempuan ditinggal jihad itu, awalnya yang melengos sampai apa namanya warna dan sebagainya. Dan yang ini jangan yakin ini Pak Yai tidak mungkin dititipkan saja ke pondok ini. Nah ini sebagainya sampai ketemu sampai dibujuk oleh syaitan, akhirnya sampai zina, setelah zina ditakut-takut syaitan, hamil ketahuan malam hancur. Kamu seorang kiai, bagaimana caranya? Ada syaitan masuk ke syaitan. Bunuh aja, lalu ketahuan penduduk dalam rumah, jangan dikubur loh ya, keburukan ya, sampai di tiang lantungan setan masih datang. Kalau kamu mengucapkan bahwasanya aku ini adalah sesembahanmu, tahu betul dia melakukan. Setelah itu dia tinggal ayat surat apa? Ukur begini. Kafir, setelah kafir udah ngibrit kita yang melalui jalannya. Semua pinternya itu seperti kayak iblis video Adam itu kan datang seolah-olah juru penyelamat penasehat yang mau jangan makan
buah ini toh dilarang Allah toh kasihan. Saya itu di surga udah ribuan tahun, saya tahu. Kamu baru udah tahu. Kenapa kamu tidak boleh? Allah tidak menginginkan kamu di sini terus. Saya kasihan punya teman, kamu mau meninggalkan kami. Alangkah senangnya kalau saya ini punya teman kamu terus-terus di sini. Itu aja. Nek kowe percaya ya, nek aku yo nasihati kowe, biasa orang gitu. Ini nasihati niku. Nek percaya lho Pak mau nasihati. Nah, ya masuk perangkat. Des maka udah. Kita seperti itu. Maka sedikit demi sedikit orang itu berjalan latar kabun atau tobat ya seperti anak tangga dalam kebaikan. Setan pun juga anak tangga dalam membujuk, membisiki orang itu semakin kuat maka setan diganti yang kuat. Dan tahu kelemahan kita setan itu. Kelemahannya yang duit udah, kejar duit dan lain sebagainya. Kelemahannya soal perempuan, misalnya kalau laki-laki ya udah, umpannya itu kalau perempuan mungkin laki-laki dan sebagainya, atau yang lain. Setan memang biasa. 628 wa anhu dan darinya di sini artinya Abu Hurairah ini kembali ke Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina, paling sempurnanya orang-orang beriman itu imanan keimanan yang ahsanuhum khuluqan, paling bagusnya akhlak. Wa khiyarukum, dan paling pilihannya kalian itu khiyarukum linisa'i, pilihannya kalian itu pada istri kalian. Istri bukan jim itu mereka, walaupun kalian. Nah, khiyarukum paling pilihannya kalian itu linisa'ihim, pada perempuan mereka, artinya istri mereka, menunjukkan jamak ya, perempuan mereka atau istri mereka itu menunjukkan istrinya banyak, artinya punya istri satu itu jalan terakhir sebenarnya, atau tidak bisa berhati gitu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih Tirmidzi, hadisnya hasan. Nah, paling sempurna seorang beriman itu yaitu paling sempurna keimanannya seorang beriman itu adalah paling bagusnya akhlak dia itu bagus, sempurna imannya. Kok akhlaknya jelek itu tidak jadi kafir. Dia masih sholat, kemudian akhlaknya juga ya aku mungkin dia zina, sebetulnya setara ya dia tetap orang Islam, cuman kelakuannya itu kelakuan orang kafir. Sampai dia meninggalkan sholatnya juga lah, ini juga pembatasan dia itu antara sholat dengan meninggal dan tidak sholat, ini pembatasan dari kekafiran dan keimanan mereka. Kalau bagian pendapat orang tidak sholat masih disolatkan, dia Islam ya, memang ada pendapat itu. Kalau dia yang mati tadi masih menganggap sholat itu wajib, lalu tidak melakukan karena berat melakukannya, tapi tidak mengingkari kalau itu wajib. Jadi tidak mengingkari perintah Allah. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat itu tidak wajib, nah dia tidak ada sholat. Karena perintah sholat itu perintahnya Allah. Dia menganggap tidak wajib berarti sama saja, itu tidak percaya dengan Al-Quran. Sebagian begitu pendapat di monggo. Punya namanya juga pendapat memaknai atau menafsiri salah satu hadis bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah muslim ini.
Oh, yang penting ada dalil dan perkara tidak cocok, monggo. Orang satu hal saja tidak harus sama masanya dalil. Jangan dikira satu hal Rasulullah itu antara Abu Bakar dan Umar itu sama penuh juga tidak. Tapi masing-masing hukum berarti. Jadi kalau Umar itu sholat malam itu tetap banter baca Al-Fatihahnya, kalau Abu Bakar tidak. Alasannya Umar itu ada. Setan dia lari. Setan itu mendengar suaranya Umar itu, ayo. Apa pasalnya boleh Gamliyo Umar bin Khattab, masya Allah, keutamanya seperti itu. Kalau Abu Bakar ini, nanti saya takut mengganggu orang-orang yang di sekitar. Masalahnya kan alasan. Ya Allah tidak melarang yang keras, juga tidak melarang yang lembek. Kemudian beliau sedang-sedangkan, dan itu terlalu lembek, tidak terlalu keras. Dia tidak mengharapkan ya. Umar ini tetap menerima, kecuali kalau Rasulullah tidak boleh tidak sekeras apapun Umar. Kalau sudah Rasulullah melarang itu sudah berhenti, tidak segera sekarang. Allah melarang malah mancing-mancing. Ya. 6229 An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, la yudriku bi husnil khuluqi, sungguh dia itu akan mendapati bi husnil khuluqi, dengan bagusnya akhlak. Derajat aso ini orang yang berpuasa, ini dan orang yang berdiri. Biasanya kalau ini itu dipakai sholat-sholat sunnah, terutama di waktu malam. Oh iya, sholat malam biasanya gitu, mendirikan malam-malamnya. Rawahu Abu Dawud dan Abu Dawud. Orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah, sabda Rasulullah yang didengar oleh istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dia itu akan mendapati baik-baiknya akhlak dia, kebaikan akhlak dia itu dengan derajat berpuasa dan sholat. Nah, orang jadi kalau orang berpuasanya baik, sholatnya ini apa? Ya, bukan sholat malam itu sunnah bagi kita, tapi bagi Rasulullah wajib. Nah, beliau ada tambahan kewajiban buat beliau, jadi sholat. Nah, bisa mengejar dengan akhlak yang baik dengan adanya puasa dan mendirikan waktu malam, menghidupkan di waktu malam, dia akan mendapati baik-baiknya akhlak. Jadi orang akan dilihat, kalau sholat sunnahnya saja waktu-waktu yang seperti itu dilakukan, apalagi sholat wajib. Sunnah saja bisa-bisakan, apalagi yang wajib. Perkara yang bisa ditinggalkan saja mereka itu sayang meninggalkan pahala, apalagi yang wajib ditinggalkan dia dosa. Maka sholatan muta'ammidan fazazaluhu, jangan gitu. Orang yang meninggalkan satu sholat saja karena dia sengaja meninggalkan itu, maka bahasa mereka jahanam. Kecuali Allah Ta'ala mengampuni, tapi jahanam. Beda dengan lupa. Orang lupa itu nanti, ini kalau dari sholat asar wali, ketika ingat dia lakukan. Loh, ini waktu maghrib, meskipun waktu maghrib, karena orang yang lupa itu dia melakukan ketika dia ingat. Namun bincang pun asar, jadi kalau masih ada waktu.
Udah mati. Orang cerita, ini imami sholat isya di telung rakaat. Lah, makmumnya kita kata, kok orangnya sing ngelih iki. Kesupen kabeh, mosok-mosok masjid kabeh. Lah kurang rakaat kuwi. Jenengan nambah 1 rakaat sekarang. Sholat isya iki kok dari ini keten. Dari isya yang dibawa kok dari ini. Dan bisa. Itu namanya kan nambahin sudah kemarin. Dan betul ditambah jadi kurang. Di akhirat dituntut oleh Allah ya. Nah, sak masjid masuk yo lali kabeh. Kok mau dengan subhanallah. Tahu perempuan yang tepuk tangan. Ini yang kabeh. Wa Nabi Muhammad al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimun, aku ini menjamin bi baitil fil robatil jannati, suatu rumah di tepi jannah, di pinggiran jannah, liman pada orang yang tarokal miroah, pada orang yang meninggalkan perdebatan. Debat orang malah minta debat salah adine rawan kok dari adine beneran boten daripada melanggar kepengen pinter lah ini melanggar saja. Lebih baik dikatakan orang tidak pinter, dikatakan kurang ilmu oleh dia, kata orang itu ada apa-apa atau kurang pengalaman apa-apa. Sama mau sering berdebat, engkel-engkelan. Wa ikana meskipun muhikon benar, wa bibayi dan aku menjamin, maksudnya aku menjamin dengan rumah fi wasotin di pertengahan al-jannati jannah 5 orang yang tarokal kadiban, meninggalkan dusta. Wa intana dan meskipun mazihah, meskipun berguru, meninggalkan dusta pun berguru tidak boleh dusta. Aku sih itu. Wa bi baitin dan aku menjamin dengan rumah fil akal jannati, paling tingginya jannah, paling peringkat atasnya jannah, 5 orang yang husnul khuluqu, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahihun, hadis yang sahih, rawahu Abu Dawud fi isnadin sahihun. Az-zaim itu abdomen utama. Zaim itu adalah doim itu seorang penjamin, jadi jaminannya. Dengan atau sya'al yang meninggalkan barang sebagai jaminan atau pinjaman misalnya, jaminan lain Rasulullah. Jadi jaminan orang itu besok akan diberi rumah di tepi jannah, di tepi surga, di pinggir-pinggiran surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Dan jangan debat kalian, Kemudian Rasulullah juga menjadi jaminan akan adanya rumah di pertengahan jannah dengan orang itu tidak bohong, tidak berdusta, meskipun bergurau. Larang kan sebagai guyunan dusta. Dan kan anu guyunan kelap ngoten niku wong aku dadi mendo. Gebles pinte kan bohongan kan. Ini hati. Terus gandeng lucu itu bisa nonton bikin guyu. Nah itu dusta lagi. Sebar-sebar iya. Mungkin gambarnya dia terus warnanya gitu terus dulu kan sering kan presiden Indonesia kan jadi orang muni ngono. Nah
Ya memang ada kekurangan, tapi ada bukti, bukan dia. Apa bikin parodi lucu-lucuan ini? Yang terakhir, prioritas buat mereka ada jaminan rumah di jannah paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Ya fa'budu qouli hadza astaghfirullahaladzim amin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.